Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 3 Juni 2021, kita merayakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir Uganda. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, dari sekian banyak hukum dan peraturan yang ada dalam hukum Taurat, hukum manakah yang paling utama? Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa kedua perintah itu saling terkait satu sama lain. Mengasihi Tuhan sebagai yang utama, prinsip utama dalam hidup, sebab dari Dia kita hidup dan bisa melakukan segalanya di dunia ini. Jika kita sudah mengasihi Allah dan dipenuhi oleh kasih-Nya, maka kita pun akan tergerak untuk mengasihi mereka yang juga dikasihi Allah. Mereka yang dikasihi Allah adalah mereka yang kita sukai ataupun yang kita benci sekalipun. Sebab mereka yang menurut kita jahat dan telah berbuat jahat pada kita pun sebenarnya juga selalu dikasihi Allah. Akan tetapi sayangnya hati mereka masih cukup bebal untuk bisa mengalami kasih Allah yang selalu nyata untuk mereka. Saudari-saudaraku yang terberkati, biasanya kita tidak menjadikan kasih sebagai sebuah perintah, tapi sebagai tanggapan spontan seorang pada yang lain. Tanggapan spontan yang amat tergantung pada like and dislike, pada suka atau tidak suka. Tuhan Yesus mengaitkan kasih dengan perintah. Jika kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai perintah, maka dalam kasih juga ada ungkapan pemberian diri dengan segenap hati, jiwa, budi, dan juga dengan kekuatan kita. Semoga ragam bentuk kasih yang kita upayakan kepada sesama pada hari ini menjadi korban bakaran yang berkenan di hati Tuhan. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, mengasihimu dengan segenap hati menjadi kebutuhan kami. Sebab dengan mengasihimu, kami mendapatkan penyegaran dan daya hidup kembali. Semoga kami hari ini dimampukan untuk mengupayakan ragam bentuk kasih kepada sesama,
lewat sapaan, tindakan kebaikan, dan bela rasa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.